Septiana Wahyu Kusayanti, NPM 2144500010. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Teknologi Pendidikan. Saya berasal dari kelas A121, Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Yogyakarta, dengan dosen pengampu Bapak Taufik Muhtarom, MPD PhD. Yang pertama adalah landasan filosofis dari perlunya dikembangkan teknologi pendidikan dalam sebuah pembelajaran itu merupakan aspek filosofis yang berkaitan dengan pengembangan teknologi pendidikan. Landasan filosofis ini mengarahkan pendidikan agar berfungsi sebagai pendidikan dan memecahkan problem serta mengembangkan teorinya. Dengan serangkaian proses berpikir itu, filsafat pendidikan menjadi rujukan pengembangan pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis. Landasan filosofis pendidikan memiliki tujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar, sehingga dapat mengeksplorasi kemampuan yang ada dalam dirinya, sehingga dapat mencapai hasil terbaiknya. Pendidikan sebagai kegiatan sosial bersifat normatif, maka dalam pembahasan teori dan praktik pendidikan dibutuhkan asumsi yang bersifat normatif. Untuk pertanyaan yang kedua adalah teknologi pendidikan menurut pendapatmu. Menurut pendapat saya, teknologi pendidikan adalah cara, metode, sarana, atau alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pembelajaran dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, menggunakan gabungan dari perangkat lunak maupun perangkat keras, sehingga peserta didik mampu menerima materi yang diberikan dengan perasaan senang. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan dan berikan contoh apa itu landasan sosiologis, psikologis dari pengembangan teknologi pendidikan. Landasan sosiologis dan psikologis dari pengembangan teknologi pendidikan adalah konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi pendidikan mempengaruhi sosial, psikologi, dan interaksi manusia. Ini termasuk pengaruh teknologi pendidikan terhadap perilaku, perasaan, dan pendirian individu, serta interaksi antar individu dan masyarakat. Contoh dari landasan sosiologi dan psikologi dari pengembangan teknologi pendidikan antara lain, yang pertama adalah perilaku. Teknologi pendidikan dapat mempengaruhi perilaku siswa dan guru. Misalnya, penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan dapat mempercepat proses belajar dan mempermudah pengumpulan data keluarga, kelas, dan siswa. Namun, penggunaan teknologi pendidikan juga dapat menyebabkan perilaku yang tidak sehat, seperti kurang fokus atau kurang interaksi langsung antara siswa dan guru. Untuk yang kedua adalah perasaan. Teknologi pendidikan dapat mempengaruhi perasaan individu. Misalnya, penggunaan teknologi pendidikan dapat menyebabkan perasaan positif seperti perasaan yang diperoleh ketika siswa berhasil dalam belajar menggunakan teknologi. Namun, penggunaan teknologi pendidikan juga dapat menyebabkan perasaan negatif, seperti perasaan ketidakpuasan atau kekurangan hubungan antara siswa dan guru. Kemudian yang ketiga adalah pendirian. Teknologi pendidikan dapat mempengaruhi pendirian individu. Misalnya, penggunaan teknologi pendidikan dapat membantu mengembangkan kemahiran atau keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam hidup yang semakin kompleks. Namun, penggunaan teknologi pendidikan juga dapat menyebabkan pendirian yang tidak sehat, seperti pendirian yang tidak mengandung kemahiran yang diperlukan untuk hidup yang semakin kompleks. Kemudian yang keempat, interaksi antara individu dan masyarakat. Teknologi pendidikan dapat mempengaruhi interaksi antar individu dan masyarakat, misalnya
Penggunaan teknologi pendidikan dapat mempermudah interaksi antara individu dan masyarakat, seperti interaksi antara siswa dan guru melalui teknologi komputer. Namun, penggunaan teknologi pendidikan juga dapat menyebabkan interaksi yang tidak sehat, seperti interaksi yang tidak langsung dari siswa dan guru. Sebagai contoh, pengembangan teknologi pendidikan berupa penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan dapat mempengaruhi perilaku, perasaan, pendirian, dan interaksi antara individu dan masyarakat. Misalnya, siswa yang menggunakan teknologi komputer dalam pendidikan dapat lebih efisien dalam belajar. Namun, juga dapat menjadi terlalu fokus pada teknologi dan tidak mendapatkan interaksi langsung dengan guru dan teman. Penggunaan teknologi juga dapat menyebabkan perasaan positif ketika berhasil dalam belajar, tetapi juga menyebabkan perasaan negatif ketika tidak berhasil atau tidak melakukan interaksi langsung dengan guru ataupun teman. Penggunaan teknologi pendidikan juga membantu mengembangkan kemahiran yang dibutuhkan untuk hidup yang semakin kompleks, tapi juga dapat menyebabkan pendirian yang tidak sehat jika siswa terlalu fokus pada teknologi. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah bagaimana landasan teoritis dari teori ilmu komunikasi dan teori belajar dan pembelajaran yang melatar belakangi perlunya dikembangkan sebuah teknologi pendidikan. Landasan teoritis dari teori ilmu komunikasi dan teori belajar dan pembelajaran yang melatar belakangi perlunya dikembangkan sebuah teknologi pendidikan adalah pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 dikenal dengan abad pengetahuan. Ilmu pengetahuan dijadikan landasan dalam berbagai aspek kehidupan. Abad 21 adalah abad transformasi dari masyarakat industri menjadi masyarakat ilmu pengetahuan. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi abad 21 yang secara eksplisit dan implisit mengakomodasi segala kompetensi abad 21. Kemudian, yang kedua adalah komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah sangat penting dalam dunia pendidikan. Komunikasi antar guru, antar siswa, dan sebaliknya, juga komunikasi antar orang tua dan anak ataupun sebaliknya. Kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki oleh setiap orang, karena kemampuan memiliki komunikasi adalah life skill. Pada abad 21, peserta didik harus mempunyai keterampilan 4C yang merupakan modal untuk dapat bertahan hidup pada kehidupan abad 21. Kemudian yang ketiga adalah ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam merupakan landasan pijakan dan rambu-rambu dalam menjalankan dan menerapkan konsep pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam merupakan modal utama dalam mendidik peserta didik yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah pendidikan berorientasi standar proses. Pendidikan berorientasi standar proses adalah strategi pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan. Standar kompetensi ini menjadi rujukan dalam mengembangkan keterampilan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pendidikan berdasarkan pendekatan sistem adalah pendidikan yang mengacu pada sistem pendidikan yang terstruktur dan terorganisir. Pendidikan ini mengacu pada proses belajar yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian, yang keenam, pendidikan berdasarkan model pendidikannya. Pendidikan berdasarkan model pendidikannya adalah pendidikan yang mengacu pada model-model pendidikannya yang telah ditetapkan. Model-model pendidikan ini menjadi rujukan dalam mengembangkan keterampilan peserta didik. Dikembangkan sebuah teknologi pendidikan berbasis teori ilmu komunikasi dan teori belajar pembelajaran harus memperhatikan perkembangan zaman dan mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan,
Teknologi pendidikan ini harus mampu mengubah sikap dan tata cara seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.